Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga di hari ini kita senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pertemuan kita kali ini, yang pertama kita akan mengulas apa yang telah Pandang pertanyakan di pertemuan sebelumnya, yaitu di fikih saum bagian pertama. Teman-teman sebetulnya sudah menjawab dengan tepat. Banyak dari teman-teman menjawab dengan benar tentunya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hukum saum di bulan suci Ramadan, yaitu hukumnya wajib. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentunya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah saum, ini termasuk kepada syarat wajib tentunya. Kalau dalam kajian fikih biasanya disebut dengan syarat wajib. Maka syarat wajib dari ibadah saum itu yang pertama adalah seorang yang muslim, yang beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang keempat adalah mukim, ya. Mukim itu tidak berada dalam perjalanan atau tidak musafir, tapi berada di rumahnya atau di daerahnya, maka dia wajib saum. Kemudian yang kelima yaitu orang yang sehat, ya, dan mampu melaksanakan ibadah saum. Dan yang keenam yaitu orang yang suci, bersih dari yang namanya haid atau nifas, ya, setelah melahirkan. Maka itulah yang disebut dengan syarat wajib atau orang-orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Lalu siapa saja yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah saum atau tidak dikenakan wajib saum di bulan suci Ramadan? Yaitu yang pertama, orang-orang yang tidak mukim, yaitu orang-orang dalam perjalanan atau sedang musafir. Yang kedua yaitu orang-orang yang dalam keadaan haid atau nifas, ya. Dan yang ketiga, orang-orang yang dalam keadaan sakit atau tidak mampu melaksanakan ibadah saum. Walaupun demikian, maka diwajibkan pula mengqadha di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Itu untuk jawaban yang kemarin. Ini materi berikutnya, materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita lanjutkan kepada syarat sah saum di bulan suci Ramadan. Yaitu apa syarat sahnya? Yaitu niat. Nah, niat menurut Imam An-Nawawi mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati kita masing-masing, dan tidak disyaratkan bahwa tidak menjadi syarat sahnya puasa ketika niat itu diucapkan. Tidak diucapkan pun tetap niat kita di dalam hati, maka itu sah, ya. Jadi tidak perlu ditalafuz bin niat. Di ghairi khilaf, malah kata Imam An-Nawawi, tidak ada perselisihan di antara para ulama fikih bahwa melafazkan niat itu tidak termasuk syarat sahnya saum. Tapi yang termasuk syarat sahnya saum itu adalah ketika kita berniat dan niatnya dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh, gitu ya. Kita niatkan untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian berikutnya adalah rukun saum adalah menahan hawa nafsu, menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan saum. Kapan dimulainya? Yaitu dari mulai fajar, dari mulai azan subuh sampai tenggelamnya matahari atau azan maghrib. Maka itu termasuk rukun saum, ya, yaitu menahan hawa nafsu dari fajar sampai maghrib. Itu materi untuk kali ini.
berkaitan dengan syarat sah dan dan rukun saum. Selanjutnya, silakan teman-teman pandang memberikan pertanyaan lagi untuk kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Menurut teman-teman serta pengetahuan teman-teman, apa kira-kira menurut teman-teman yang bisa membatalkan saum kita? Sebutkan hal-hal apa saja yang akan membatalkan saum kita di bulan suci Ramadan. Itu tugasnya, silahkan diketik di komentar. Sekian yang dapat pandang sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.